Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Kata-kata Kristus adalah sumber penghiburan dan harapan yang tidak ada habisnya. Karena itu mendorong kita untuk terus-menerus berpaling kepada Bapa kita dalam doa. Kesalehan sejati bukanlah masalah jumlah kata, melainkan frekuensi dan cinta yang dengannya seorang Kristen berpaling kepada Tuhan dalam semua peristiwa, besar atau kecil pada zamannya. Tetapi jika Bapa kita sudah mengetahui kebutuhan kita, mengapa kita harus menyampaikannya kepadanya dalam doa? Santo Agustinus meyakinkan kita bahwa saat kita berdoa, Tuhan sedang membentuk hati dan jiwa kita, sehingga kita siap menerima hal-hal baik yang Dia ingin berikan kepada kita sebagai jawaban atas doa-doa kita. Saudara-saudari, Santo Agustinus menegaskan bahwa doa Bapa kami begitu sempurna, sehingga merangkum dalam beberapa kata segala sesuatu yang manusia perlu minta kepada Allah. Biasanya terdiri dari doa, 7 permohonan, 3 berkaitan dengan pujian kepada Allah, dan 4 dengan kebutuhan manusia. 2 permohonan pertama agar nama Tuhan disucikan di antara semua orang, dan agar kerajaannya datang, haruslah menyentuh kita jauh di lubuk hati kita. Kita dipanggil untuk menjadi rasul kerajaan Allah itu, untuk menyebarkan kasih Kristus di antara sesama kita. Semangat kerasulan kita harus dinyalakan setiap kali kita mengucapkan kata-kata doa Bapa kami itu. Meminta agar kehendak Tuhan terjadi berarti kita berusaha menyesuaikan diri dengan kehendaknya dalam semua pikiran dan tindakan kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Meskipun kita bekerja untuk mencari makan sehari-hari dengan keringat di kening kita, itu tetap merupakan anugerah dari Tuhan. Kita hanya meminta apa yang kita butuhkan setiap hari. Para bapa gereja juga melihat dalam permohonan ini permintaan akan ekaristi, roti hidup. Kita berusaha untuk hidup agar layak menerima ekaristi setiap hari. Kristus kemudian menginstruksikan kita bahwa ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita juga harus rela mengampuni orang lain dengan cara yang sama, seperti kita sendiri diampuni oleh Bapa kita. Saudara-saudari, apakah kita menjalankan ajaran ini sepenuhnya dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus? Akhirnya kita memohon untuk dibebaskan dari pencobaan yang berada di luar kekuatan kita dan dibebaskan dari kejahatan atau si jahat. Bapa jauh lebih kuat daripada pencobaan apapun yang iblis kirimkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari
kita mencintainya. Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati